sih 3 metode penilaian persediaan itu ada apa aja? Tahu Bu? Ada 3 deh. Iya betul. Iya benar. Nah, jadi metode penilaian persediaan itu ada 3, yaitu FIFO, dan juga weighted average. Akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Oke, jadi sebelum masuk ke materi, jadi tidak ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi persediaan ini. Jadi yang pertama, kalian bisa memahami secara umum gitu apa sih sebenarnya persediaan itu, terus juga apa saja sih sistem pencatatan dari persediaan, terus juga gimana cara untuk menentukan nilai dari persediaan akhir, dan juga cara menghitung dari harga pokok penjualan HPP. Terus juga kita akan mengetahui secara konseptual gitu apa sih metode ketiga metode tadi, yaitu FIFO dan juga weighted average. Oke, jadi apa sih sebenarnya persediaan itu? Jadi persediaan itu adalah stok barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan demi kelancaran bisnis mereka. Jadi perusahaan yang memang menjual suatu produk, pastinya kan mereka harus punya produk yang bisa mereka jual gitu ya. Jadi persediaan ini itu adalah stok barang yang memang bisa dijual kembali oleh perusahaan. Nah, kalau di perusahaannya barang persediaan itu berupa barang yang memang bisa dijual kembali tanpa harus diolah terlebih dahulu. Terus kalau misalkan di perusahaan manufaktur, persediaannya itu berupa bahan baku atau bahan mentah yang memang harus diolah terlebih dahulu sebelum bisa dijual ke konsumen. Nah, di PSAK 14 juga udah disebutkan nih 3 kelompok persediaan, yaitu barang siap jual, terus juga ada barang dalam proses, dan juga yang terakhir ada barang pelengkap atau bahan pelengkap. Oke, di sini ada 2 sistem pencatatan persediaan. Jadi sistem itu ada 2, yaitu perpetual dan juga periodik. Kalau di sistem perpetual, yaitu setiap barang yang atau transaksi yang masuk itu kan selalu dicatat secara real time. Jadi saldo akhir dari persediaan itu akan kita ketahui terus gitu ya, meskipun belum akhir periode. Jadi nggak harus nunggu akhir periode untuk perusahaan ini bisa mengetahui saldo persediaan mereka. Terus kalau di metode periodik, saldonya itu nggak selalu diupdate, jadi cara berkala gitu ya, misalnya kayak per bulan atau mungkin per 3 bulan atau mungkin per tahun. Jadi perusahaan itu untuk mengetahui saldo akhir mereka harus menunggu akhir periode dulu. Nah, jadi di sini ada video singkat terkait dari pengecekan persediaan. Tapi sebelum kita masuk ke video ini, ada yang mau tanya dulu nggak terkait materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Silakan. Kalau tadi di perusahaan dagang ada persediaan ya. Kalau di perusahaan jasa itu juga ada persediaan nggak Bu? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi kan emang tadi sudah jelasin kalau persediaan dari perusahaan dagang itu apa, terus juga dari perusahaan manufaktur itu apa. Nah, kalau di perusahaan jasa sebenarnya ada nggak sih persediaan? Menurut kalian ada atau enggak? Enggak. Ada yang ada atau enggak ya? Jadi di perusahaan jasa itu kan seperti yang kita ketahui jualannya itu kayak tenaga atau enggak skill atau barang-barang emang bukan kayak hal-hal yang emang nggak ada wujudnya di perusahaan jasa. Jadi persediaan dalam bentuk aktu persediaan barang itu nggak ada, tapi adanya itu dalam bentuk hal-hal yang emang untuk mendukung operasional mereka, kayak misalnya alat tulis dan juga kertas. Baterai kayak gitu-gitu. Jadi emang bukan barang yang mereka beli atau mereka stok untuk dijual kembali gitu di perusahaan jasa. Jadi dia nggak ada ya, nggak ada persediaan. Ada itu dalam bentuk perlengkapan. Kayaknya boleh ditonton videonya Bapak. Semua segala apa ya, wijen kentang sayur 2 kilo, bawang putih 1/4, 1
setan 1 kilo, cabai terobong tinggal setengah kilo, tomat merah 1 kilo, kol ungu tinggal dua. Oke, kita cek perbumbuan cabai keriting kering ada seperempat toples, bunga lawang masih 1 toples utuh. Wijen guys, wijen cara setengah wijen. Yang di sini tinggal itu ya. Oke, jadi tadi salah satu contoh proses dari stok opnam. Nah, stok opnam itu apa sih? Jadi stok opnam itu adalah proses untuk mencocokkan atau mengecek gitu ya barang-barang persediaan fisik yang ada di gudang dengan data dari sistem itu sesuai apa enggak. Nah, kalau di sini bisa terlihat stok opnam itu dilakukan saat operasionalnya sudah berakhir. Ini kan di restoran ya. Jadi dilakukan itu saat malam hari setelah udah tutup tokonya juga udah nggak ada pembeli lagi. Nah, dari video ini kira-kira menurut kalian metode yang digunakan itu perpetual atau periodik? Periodik. Ada yang bisa orang? Ada yang jelasin? Periodi Bu. Saya periodik. Perpetual tuh kata saya mah periodi atau perpetual? Kalau perpetual kenapa? Kalau periodik kenapa? Aku perpetual aja ya. Karena perpetual dia tuh hitungnya tiap hari kan, yang per bulan, jadi bukan per periode. Coba jadi Kalau saya periodik karena dia di akhir ya setelah dia digunakan. nah itu gimana Bu? Jadi jawabannya betul. Ini tuh termasuk perpetual. Ya, berpeluang. Tapi kan itu dilakukannya di malam hari Bu, bukan pas ada pembelian tuh langsung dicek gitu ya. Iya. Karena ini kan hanya prosedur untuk mengecekkan aja. Jadi pencatatan utamanya itu tidak dari si opnam ini. Kalau di restoran itu kan dia ada apa namanya pelanggan yang masuk yang datang langsung dicatat dikasih. Nah itu akan langsung mengurangi dari saldo-saldo yang ada di buku catatan mereka. Jadi opnam itu bukan sebagai pencatatan utama mereka aja gitu. Jadi cuma mengecek aja ada selisih kah atau mungkin ada barang yang hilang kah di persediaan mereka. Jadi pencatatan utama itu tetap dari kasir. Saat pelanggannya itu baru datang, jadi langsung ke gitu. Oke, jadi ini bukan termasuk periodik nih kayak teman-teman, jangan sampai salah. Oke. Selanjutnya setelah kita mengetahui nih saldo akhir dari persediaan kita itu berapa, kita harus menghitung yang namanya harga pokok penjualan atau HPP. HPP ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik biaya langsung ataupun biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk bisa mendapatkan produk siap jual. Jadi untuk menjual atau mengetahui kayak untuk mendapatkan produk ini tuh kita ngeluarin biaya berapa sih perusahaan, itu fungsi dihitungnya HPP ini. Nah rumusnya itu dengan menggunakan persediaan awal dengan pembelian besi lalu dikurangi dengan persediaan akhir. Kita coba hitung juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode FIFO. Di metode FIFO ini sesuai namanya first in first out. Jadi barang yang masuk atau stok yang masuk pertama kali ke gudang perusahaan itu dianggap sebagai barang yang akan keluar pertama kali. Jadi stok yang masuk pertama akan dijual pertama oleh perusahaan. Nah di metode FIFO ini perusahaan itu biasanya bergantung sama waktu. Jadi kapan stok itu masuk, kapan stok itu datang, pasti itu sangat-sangat diperhatikan oleh perusahaan karena FIFO ini biasanya itu dipakai sama perusahaan-perusahaan yang memang menjual produk-produk dengan ketahanan rendah, kayak misalnya makanan, terus juga obat atau
produk kecantikan itu juga biasanya menggunakan Vivo karena produk-produk itu kan dia ada tanpa kadaluarsanya. Jadi perusahaan pasti akan menjual barang-barang yang emang expired itu udah lebih dekat, lebih duluan gitu, supaya menghindari barang itu rusak sehingga perusahaan itu menjadi rugi. Nah, selanjutnya ada metode LIFO. Kalau metode LIFO ini kebalikannya. Jadi barang yang terakhir masuk justru akan menjadi barang yang pertama kali dijual oleh perusahaan. Nah, kalau di metode LIFO ini perusahaan itu bergantungnya sama tren pasar. Jadi pembeli itu kan biasanya akan mencari barang-barang yang emang terbaru gitu ya, kayak seri-seri terbaru. Nah, makanya perusahaan itu akan menggunakan metode LIFO untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Contohnya itu kayak barang-barang branded ya, handphone juga, ya fashion itu juga kayak mobil itu juga bisa dibilang menggunakan metode LIFO karena kalau kalian datang ke dealer mobil atau mungkin ke toko barang-barang branded pasti mereka menawarkannya produk-produk yang emang baru mereka launching gitu, dan harganya juga pasti lebih mahal daripada barang-barang ternama mereka kayak gitu. Selanjutnya metode yang terakhir yaitu metode weighted average atau metode rata-rata. Nah, kalau di metode rata-rata tertimbang yang digunakan adalah rata-rata dari seluruh kesediaan perusahaan. Jadi di metode weighted average ini biasanya perusahaan yang pakai itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang produknya itu homogen atau misalkan susah buat dibedain satu sama lain. Kayak misalnya emas antam, itu dia pakainya metode weighted average ini. Terus juga kayak bahan bangunan kayak paku, cat, barang-barang yang emang nggak ada expirednya, jadi kayak ketahanan lebih lama. Terus juga beras itu pakai weighted average karena emang biasanya stoknya itu dicampur agen beras sih, bukan beras yang di warung-warung itu. Oke. Oke, karena data-datanya udah ngantuk, jadi kita ada sedikit di sini. Jadi peraturannya begini. Misalkan kan di sini ada banyak contoh-contoh perusahaan gitu. Nah, misalkan kalian pikirin nih dari sekarang, kira-kira ini perusahaan tuh pakai metodenya tuh Vivo atau LIFO atau metode average sih. Terus nanti saya akan bilang misalkan kayak perusahaan ini, terus kalau misalkan perusahaan ini menurut kalian tuh Vivo, berarti kalian pegang tangan teman kalian. Serang di samping kanan kiri atau bawah. Nah, kalau misalkan kalian perusahaan itu pakai metode LIFO, kalian pegang pulpen. Kalian pegang apapun yang menurut kalian berharga.
informasi. Apotik apa? mengikuti tren banget gitu. Yes, girl. Oke, gitu aja intinya. Karena kalian terlihat sudah bersemangat lagi. Kita lanjut ke yang paling penting. Waduh, jadi di sini ada sebuah contoh kasus informasi tentang persediaan barang dagang dari si UD Jaya selama bulan Mei 2026. Ini bisa dilihat tanggal 1 itu persediaan awal mereka sebanyak 1.500 unit dengan harga Rp4.000. Terus tanggal 5 perusahaan ini membeli lahan pembelian lagi sebanyak 2.000 unit dengan harga Rp4.100. Terus tanggal 10 mereka melakukan penjualan sebanyak 1.500 unit. Lalu tanggal 15 ada pembelian lagi sebanyak 2.500 unit seharga Rp4.200. Lalu tanggal 20 dan 25 perusahaan ini melakukan penjualan lagi sebanyak 3.000 dan juga 1.000 unit. Lalu di tanggal 30 mereka melakukan pembelian lagi sebanyak 1.500 unit dengan harga Rp4.400. Dari sini diminta hitung nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan menggunakan metode periodik. Nah sebelumnya tadi udah pernah ingat nggak cara menghitung harga pokok penjualan itu kayak gimana? Itu persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Betul sekali. Kayak jadi di sini ada cara mencari harga pokok penjualannya dari sisi metode FIFO. Jadi di sini persediaan awalnya itu ada 1.500 unit dikalikan dengan harganya tadi yaitu Rp4.000. Wah itu jadi dapat dan jadi 6 juta di sini persediaan awal mereka. Terus mereka akan pembelian nih sebanyak 2.000, 2.500 dan juga 1.500 unit. Nanti dikalikan juga dengan harganya. Harga tadi 1.100, 1.200 dan juga 4.400. Disinilah harganya. Jadi dikalikan semuanya, lalu di sini hasilnya, lalu di total. Jadi hasil atau harga yang dibeli ini ditambahkan semuanya menjadi ini total. Lalu ini kita akan dari mana? Kalau itu ditambah. Ya. Nah, ya betul. Jadi ditambah. Terus kita harus mencari persediaan akhirnya itu berapa? Dengan cara ini dapat dari mana? Barang yang dibeli dikurang sampai 2. Ini yang 1.500 itu dari mana? Dari persediaan awal ditambah pembelian. Betul. Jadi 1.500 ditambah 2.000 tambah 2,5 tambah 1.500 totalnya jadi 1.500. Lalu dikurangi dengan penjualan tadi berapa? Dibagi 1.500. Jadi persediaan akhir sisa 2.000 unit. Yang hasilnya juga mereka. Terus cari 2.000 itu harga dari mana sih? Jadi harga ini diambil karena ini udah FIFO, maka ambil dari harga yang Awal. yang terakhir persediaan akhirnya kan kita jualnya yang pertama itu yang susah adalah yang terakhir jadi kita ambil dari sini terus karena di 4.000 ini cuma 1.500 unit kita ambil sisanya dari belakangnya jadi 500 nya ambil dari sini dengan harga 4.200 terus dijumlah juga semuanya dikalikan lalu dijumlah hasilnya segini baru semuanya ditambah dan dikurangi dengan ini jadi hasilnya persediaan harga pokok penjualan itu sebesar 27.600.000. Paham?
Oke, kalau di metode LIPO gimana? Kalau di metode LIPO itu sama. Dari persediaan awal sampai pembelian itu sama. Jadi hasil pembelian itu atau persediaan itu sebesar 25 juta 700.000. Ya, lalu yang membedakan adalah di sininya nih. Jadi kan LIPO itu yang LIPO itu yang terakhir masuk. Jadi harga persediaan akhirnya dia ambil dari yang pertama. Jadi ini ambil dari sini. Jadi persediaan awalnya mereka yang pertama itu dari sini. Terus karena tidak mencukupi unitnya, tidak mencukupi 2.000 ini, dia ambil sisanya dari depannya maju. Jadi dari 4.100 rupiah. Terus tambahan sini dan dijumlahkan juga semuanya jadi 23.250.000. Nah, ini untuk metode weighted average sama untuk persediaan awal sama pembelian itu sama, awalnya 300. Lalu untuk ininya saya mau minta 3 orang maju ke depan buat mengerjakan. Jadi 3 orang mengisi, jadi mencari kayak ini persentase itu 2.000 unit. Nah, nilainya itu berapa? Unit ini tuh harganya itu berapa sih satuannya? Semoga kalau udah ketemu tinggal dijumlahin dan hasilnya menjadi ini. Nanti kalian maju juga. Terus dijumlahkan semuanya hasilnya berapa? Yang bisa ngerjain ini di depan. Ayo Bu. Oke, itu mulai. Tapi siapa mau yang B? Cak. Yang C dari Kaca. Yang C siapa yang mau yang C? Jangan ya. Salah nggak apa-apa ya. Apa dong? Kan kita belajar sama-sama nih kan. Asik. Makasih Vila. Tadi siapa yang mau jangan dong. Nah kan unit persediaan akhirnya dari ketahui. Sini ya. Sini. Total harga persediaan. Oke. Tadi yang maju C siapa? Kira-kira jawabannya benar apa enggak? Oke. Ada kesalahan ya ternyata, harusnya 2. Yes, oke. Gak apa-apa, grafiknya kerja. Jadi jawabannya ini karena 4173 ini dapat dari mana? Jadi dari 31.300.000 ini dibagi dengan total persediaannya itu sebanyak 7.500 unit. Jadi hasilnya mendapatkan harga per unitnya yaitu sebesar 4.153.000 rupiah. Jadi ini totalnya harganya kan jadi segini 2.000 unit. Lalu dijumlahkan semuanya 31.300 dikurang dengan 1.300 rupiah. Jadi totalnya 22.954.000. Nah sekarang untuk mengetahui seberapa jauh kalian selama membagi materi
kita mengadakan puisi. Jadi kalian ini ada berlangsung di aja laptopnya semuanya. Dan dikerjakan soalnya dengan baik. Nanti saya main. Jadi ada soalnya itu ulang-ulang. Karena udah bisa di scan semuanya. Kerjakan ya. Mana sih Oke, jadi setelah kita menutup pertemuan kita hari ini ada kelompok bagaimana kan diskusi dengan kelompok kalian kan harus membentuk dulu kelompok masing-masing itu terdiri dari kelas siswa. Jadi itu yang harus diskusi dan mengadakan soal ini. Jadi perhatikan juga prioritasnya. Nanti untuk soalnya akan saya kirimkan ke ketua kelas. Oke, jangan lupa dikerjakan pakai tugasnya ya. Oke. Mungkin sampai sini aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih bagi yang sudah aktif dan juga mendengarkan dengan baik. Kalau punya maaf, semoga materinya bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat di kehidupan kalian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.